Hai, selamat pagi Sobat Erlangga, anak-anakku semuanya di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku, untuk anak-anak yang kelas 6, selamat ya sudah mengikuti ujian sekolah. Nah, untuk anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 5, ini harus bersiap-siap karena sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir tahun. Nah, pagi ini bersama Pak Budi, kita akan bersiap-siap untuk menghadapi penilaian akhir tahun, khususnya untuk anak-anak kelas 5. Untuk kelas yang lain, di kesempatan berikutnya kita persiapan. Nah, untuk anak kelas 5, di materi kelas 5 semester 2 ini ada 4 tema. Di situ ada 4 materi ya. Yang pertama ada materi daur air, kemudian ada materi panas itu di tema 6, kemudian ada materi zat dan perubahannya, dan juga ada materi zat tunggal dan campuran. Nah, di pagi ini kita bahas sedikit-sedikit materi itu, kemudian setelah kita bahas sedikit, sekilas-sekilas saja, setelah itu kita membahas soal. Soal nanti ada 2 kategori, ada kategori LOTS atau Low Order Thinking Skill, ya, yang kategori mudah, dan juga ada kategori HOT atau High Order Thinking Skill, itu yang perlu pemikiran lebih dalam. Siap ya anak-anakku? Kita belajar satu demi satu. Untuk materi yang pertama, anakku, yang pertama kita akan membahas tentang panas atau kalor ya. Ini materi di tema 6. Di tema 6. Nah, semua pasti masih ingat ya. Panas atau kalor itu setiap hari kita berhubungan dengannya ya. Kita merasakan suhu panas ya, kadang-kadang dingin ya. Nah, itu semua kaitannya dengan panas atau kalor. Anak-anak, panas itu dihasilkan oleh sumber panas. Ada banyak sumber panas di sekitar kita seperti api, lilin, kompor ya. Kemudian ada juga lampu. Lampu kalau sudah besar itu juga mengeluarkan panas. Nah, sumber panas terbesar bagi kita adalah matahari. Begitu besarnya dia menerangi dunia ini ya. Kalian rasakan kalau panas, kalau siang hari jam 12, jam 11 rasa panas sekali ya kan? Panas sekali padahal bidang yang disinari sangat luas tapi tetap terasa panas. Karena itulah matahari dikatakan sebagai sumber panas terbesar. Kemudian benda anak-anak kalau menerima panas itu suhunya akan meningkat dan mengalami pemuaian atau mengembang. Mengembang, volumenya bertambah. Nah, maka dari itu anak-anak banyak benda-benda yang kalau kena panas itu mengembangnya begitu kelihatan. Seperti logam, ya, kaca. Kalau orang tukang memasang kaca itu pasti dibuat longgar. Saat dingin dia longgar, begitu panas kacanya mengembang, dia tidak pecah karena masih ada ruang untuk mengembang. Demikian juga rel kereta api. Rel kereta api dibuat ada jarak ya, memasangnya tidak rapat. Ada jarak sekitar 2 cm. Maksudnya apa? Kalau nanti terkena panas dan relnya akan mengembang, nah maka rel itu akan bertemu. Kalau tidak ada jarak, begitu mengembang dia akan melengkung ke atas. Begitu. Relnya akan melengkung ke atas. Demikian juga pemasangan kabel ya, kabel listrik. Itu juga terbuat dari logam. Pada waktu dia udaranya dingin, kabel itu akan rata. Tapi begitu udaranya panas,
kabel memanjang sehingga akan cenderung melengkung ke bawah seperti itu. Anak-anak. Kemudian anak-anak, panas itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu benda ke benda yang lain. Utamanya, panas itu berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke tempat bersuhu rendah. Pindahnya ada 3 cara. Bisa secara konduksi, bisa secara konveksi, dan juga secara radiasi. Secara konduksi, panas itu merambat dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi yang pindah hanya panasnya saja. Partikelnya tidak berpindah. Jadi yang sini panas, sebelahnya ikut panas, sebelahnya lagi ikut panas. Contohnya, kalau kita memegang besi, kita bakar ujungnya. Besinya tidak bergerak, besinya diam saja. Tapi lama-kelamaan, ujung yang kita pegang juga ikut-ikutan panas. Kok bisa demikian? Karena panasnya merambat melalui besi itu. Itu secara konduksi. Kemudian yang kedua, secara konveksi. Kalau secara konveksi ini, bagian yang terkena panas akan berpindah, mengalir ya ke tempat lain. Tempatnya tadi diisi oleh bagian yang lain yang belum panas. Kemudian ini kena panas lagi, pindah lagi. Demikian terus-menerus. Ini namanya konveksi atau aliran. Nah, ini biasanya terjadi pada zat cair. Kemudian yang terakhir secara radiasi, itu panasnya berpindah dengan memancar tanpa zat perantara. Ini contohnya adalah pancaran matahari dari luar angkasa menuju bumi, ini tanpa ada perantaranya. Jadi panasnya itu memancar begitu saja tanpa zat perantara. Kemudian anak-anak, benda itu ada beberapa jenis berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas. Ada 2. Yang pertama, ada konduktor. Itu adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Mudah panas benda itu ya. Seperti besi tadi ya, terbuat dari logam. Pokoknya semua benda-benda yang terbuat dari logam itu termasuk konduktor, yaitu mudah menghantarkan panas. Karena itulah anak-anak di dapur yang namanya wajan, ya, panci untuk memasak, itu semua terbuat dari logam. Sehingga panas dari kompor itu mengenai logam panci itu dihantarkanlah dia ke dalam makanan yang sedang dimasak, sehingga makanannya ikut panas. Ya, karena besi itu mudah menghantarkan panas, ya. Kemudian ada juga benda yang sulit menghantarkan panas, namanya isolator. Contohnya karet, kain, kayu, dan sebagainya. Benda-benda seperti ini kalau terkena panas, dia tidak menghantarkan, tapi dia menahan. Kalau menahan sudah tidak mampu, dia akan terbakar. Jadi panasnya tidak diedarkan, tapi ditahan sendiri sampai pada saatnya dia akan terbakar. Dalam kehidupan sehari-hari, panas tentu sangat bermanfaat bagi manusia ya. Antara lain untuk mengeringkan pakaian, bahan-bahan pangan, dan sebagainya. Panas juga berperan dalam daur air ya, untuk menguapkan air. Tuh, nanti akan kita bahas di belakang. Itu anak-anak sekilas tentang kalor atau panas yang tentu sudah dibahas oleh gurumu. Sekarang kita bahas lagi secara sekilas. Bagaimana sih contoh-contoh soal yang muncul dari materi ini? Kita coba. Untuk yang kategori mudah, kategori lot, ini contoh soalnya. Kelompok alat yang dapat menghasilkan energi panas adalah alat-alat di rumah yang bisa menghasilkan panas. Pilihannya setrika, kompor listrik, televisi, atau radio, kipas angin, mesin cuci, blender, mixer, kipas angin. Nah, jawabannya adalah D, solder, microwave, dan rice cooker. Ketiga-tiganya itu bekerja dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ya, solder itu untuk tukang reparasi itu menyambung alat-alatnya itu ya, itu pakai panas. Yang kedua, sumber energi panas terbesar di bumi adalah, ayo siapa yang tahu? Silakan jawab. Betul, matahari. Tadi dikatakan matahari adalah sumber energi panas terbesar.
Dia mampu memanaskan, menyinari seluruh bumi. Dia juga berperan dalam musim penghujan dan musim kemarau dengan panasnya itu. Dia juga berperan untuk mengalirkan angin dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu semua karena panas matahari itu. Kemudian benda-benda berikut yang termasuk isolator panas adalah tadi dikatakan kalau konduktor itu terbuat dari logam, kalau isolator itu bukan logam. Di sini pilihannya tinggal stopless plastik. Nah, ini adalah isolator sehingga panasnya tertahan di situ. Yang keempat, benda yang menerima kalor akan mengalami perubahan. Ayo, apa yang berubah? Yang berubah adalah suhunya. Suhunya akan naik. Betul sekali ya. Kemudian contoh soal yang kategori hot, ini yang agak membutuhkan pemikiran mendalam. Perhatikan informasi berikut. 1. Berpindah bersama zat perantara. 2. Merambat melalui zat padat. 3. Panas berpindah melalui zat cair. 4. Media perambatan tidak berubah. Ini informasi yang tepat terkait dengan perpindahan secara konveksi ditunjukkan adalah oleh angka. Disampaikan kalau konveksi itu partikelnya ikut berpindah. Nah, dan rata-rata itu pada zat cair. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. 1 berpindah bersama zat perantara, 3 panas berpindah melalui zat cair. Jawabannya B. Yang kedua, Andi lebih suka menikmati coklat dalam bentuk krim. Saat pamannya membagikan coklat batangan, apa yang harus dilakukan Andi agar tetap bisa menikmati coklat itu dalam bentuk krim? Diapakan? Nah, itu harus dipanaskan ya. Dipanaskan suhunya sehingga coklat batangan itu akan meleleh dan menjadi berbentuk krim. Soal berikutnya, bahan berikut yang tidak sesuai jika digunakan untuk pegangan setrika listrik. Pegangannya ya. Nah, ini kita harus cari yang isolator. Supaya apa? Supaya panasnya itu tidak merambat dari elemennya itu ke tangan kita. Nah, itu ya harus isolator. Dari sini yang isolator adalah karet, plastik, dan kayu. Maka yang tidak sesuai adalah C, aluminium. Yang keempat, jelaskanlah kenapa nelayan biasanya berangkat ke laut pada malam hari. Begini, pada malam hari itu suhu di darat itu lebih tinggi daripada suhu di suhu di laut lebih tinggi daripada suhu di darat, sehingga panas itu anginnya itu mengalir dari darat ke laut, sehingga nelayan itu berangkat ke laut dengan mengikuti angin. Kenapa harus mengikuti angin? Kalau zaman dahulu perahunya perahu layar ya. Kalau zaman sekarang perahunya sudah tidak layar lagi. Tapi kalau anginnya itu dari darat ke laut, maka ombaknya tidak terlalu besar. Kalau anginnya dari laut ke darat, ombaknya akan tinggi dan arahnya berlawanan dengan arah perahu. Maka nelayan selalu memilih malam hari dan pulangnya di pagi atau siang hari. Itu anak-anak sekilas materi tentang panas atau kalor dan soal-soal contohnya. Berikutnya adalah sifat benda dan perubahannya. Ini sudah kalian pelajari di tema 7. Benda itu anak-anak wujudnya terbagi jadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Benda padat contohnya batu, pensil, seperti itu, HP, TV, pohon, bola, dan sebagainya. Pokoknya benda-benda yang bisa kita pegang. Benda cair contohnya minuman teh, minuman kopi, ada oli, susu, kemudian bensin, dan yang paling banyak tentu saja adalah air. Itu yang terbanyak. Kemudian ada juga benda gas. Benda gas itu yang terbesar adalah udara ya. Udara yang ada di sekitar kita itu adalah contoh benda gas. Kemudian
Nah, sifat-sifat benda padat anak-anak itu yang pertama bentuknya tetap atau tidak berubah meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Kemudian yang kedua, volumenya tetap ya. Bentuknya tetap, volumenya tetap. Contohnya pensil ya. Kamu taruh di piring, kamu taruh di botol, kamu taruh di toples, tetap bentuknya tetap, volumenya tetap. Kemudian kerapatannya relatif tinggi. Berikutnya benda cair, sifatnya bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya ya. Volumenya tetap, kerapatannya lebih rendah ya sehingga bisa mengalir. Kemudian permukaannya selalu datar dan dapat melarutkan zat tertentu serta dapat meresap melalui celah-celah yang kecil. Itu sifat-sifat benda cair. Terakhir, sifat-sifat benda gas itu bentuknya berubah sesuai wadahnya, volumenya juga berubah-ubah, mengisi seluruh ruang, dan kerapatannya sangat rendah. Sehingga dia mudah sekali diisikan di toples juga penuh, diisikan di toples yang besar juga penuh ya, karena kerapatannya sangat rendah. Dan benda-benda itu anak-anak bisa berubah wujud ya. Bisa dari gas ke padat, dari padat ke cair, dan dari cair ke gas. Kalau dari padat, dari cair menjadi padat namanya membeku. Contohnya es batu ya. Air dimasukkan ke kulkas jadi es batu. Kemudian dari padat ke cair namanya mencair. Contohnya es batu yang dipanaskan. Dia akan menjadi air. Kemudian dari cair ke gas namanya menguap. Contohnya air yang direbus, keluar uapnya ya. Kalau dari gas ke cair namanya mengembun. Contohnya ditutup panci itu, kalau ada titik-titik air, dia akan menetes menjadi air. Nah, itu contoh dari gas ke cair namanya mengembun. Kemudian kalau dari padat ke gas namanya menyublim. Contohnya kapur barus. Kapur barus diletakkan begitu saja, tadinya padat ya. Lama-lama habis, dia jadi udara, bercampur dengan udara. Baunya jadi wangi, tapi kapur barusnya habis. Itu dari padat ke gas. Yang terakhir dari gas ke padat namanya mengkristal. Nah, mengkristal ini kita contohkan kemarin ya, itu dari kapur barus yang naik, kemudian di atasnya diberi air, dia agak mendingin, sehingga dia akan menjadi bentuk kristal-kristal yang putih menempel di dasar ditutup panci. Itu sudah kita coba kemarin ya. Itulah perubahan wujud benda. Sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya berkaitan dengan benda dan sifatnya ini. Yang pertama, ini yang kategori lots ya. Yang pertama, perubahan wujud benda dengan cara pembekuan atau membeku, yaitu jawabannya jelas ya tadi, es batu. Mudah sekali. Kemudian peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor ya. Cair jadi gas. Namanya penguapan ya. Dia menguap. Cair menjadi gas. Kemudian yang ketiga, sifat yang dimiliki benda gas adalah ada 4 pilihan. Bentuk tidak tetap, ukuran tetap. Ini adalah sifat benda cair. Berarti salah ya. Bentuk dan ukuran tetap. Ini adalah sifat benda padat. Salah juga. C, bentuk dan ukuran tidak tetap. Ini dia. Jadi untuk sifat benda gas itu bentuk dan ukurannya tidak tetap. Yang keempat, air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Ini sama dengan soal yang pertama. Ini contoh soal yang mudah, anak-anak pasti bisa. Ini soal yang hot, perlu pemikiran ini. Kita coba ya. 1. Proses pembuatan garam merupakan perubahan wujud benda dalam bentuk titik-titik. Kita lihat, kalau orang membuat garam itu prosesnya kan begini.
Air dari laut itu dikumpulkan di dalam tambak, ya. Di dalam tambak itu air akan terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari sehingga airnya menguap. Nah, kita tahu air laut itu kan air bercampur garam. Ya, rasanya asin. Kalian coba saja. Air laut pasti rasanya asin. Airnya bisa menguap, tapi garamnya tidak karena berat. Sehingga garamnya tertinggal di dalam tambak garam itu. Anak-anak. Maka prosesnya adalah proses penguapan. A. Nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengembunan. Ya, pengembunan itu dari gas menjadi cair. Apa saja yang faktor yang mempengaruhinya? Yang betul adalah ada suhu, ada tekanan, dan ada kelembapan udara. Suhunya harus dingin, tekanannya harus besar, ya, dan kelembapannya harus tinggi. Itu yang bisa mempengaruhi proses pengembunan. Yang ketiga, uap kapur barus berubah kembali menjadi padat melalui proses apa? Dia dari gas menjadi padat, ya. Tadinya dipanaskan biar jadi gas. Nah, kemudian supaya menjadi padat dia harus didinginkan. Artinya dia harus melepaskan kalornya. Maka jawabannya adalah pelepasan kalor. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan wujud-wujud benda. Wah, ini panjang dan Pak Budi yakin kalian sudah paham. Coba nanti yang sudah paham, coba dijelaskan di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana wujud-wujud benda dan juga sifat-sifatnya. Ini sudah kita bahas tadi. Kita lanjutkan anak-anak ke materi berikutnya yaitu daur air. Ini materi tema 8. Nah, bagannya seperti ini anak-anak. Yang pertama, ini air ini selalu berputar ya. Selalu berputar. Jadi kalau kita lihat yang pertama yang mana? Ini sama saja dari mana-mana. Daur air ini selalu berputar dan inilah yang memastikan ketersediaan air bersih bagi kita. Kalau tidak ada daur air, maka kita tidak bisa mengkonsumsi air bersih untuk mandi, untuk makan, ya, untuk minum, untuk apa saja. Ini anak-anak. Nah, kita mulai saja dari bawah ya, dari bawah. Bawah itu ada air, namanya air permukaan. Itu air yang tampak di muka ya, seperti sungai, danau, dan laut. Juga ada air yang menempel di baju ya, dan sebagainya. Bahkan ada juga air yang menempel pada tumbuhan. Nah, semua air itu setelah terkena panas matahari, dia akan mengalami proses evaporasi atau penguapan. Dia menguap. Ya, kalau yang dari baju menguap, dari laut menguap, semua menguap ke atas. Di atas dia menjadi awan. Awan-awan itu anak-anak lama-lama terkumpul semakin banyak dan mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Syaratnya adalah udaranya dingin ya, udaranya dingin. Apakah di atas sana dingin? Tentu saja. Duh, Pak, kan di atas itu lebih dekat dengan matahari ya. Betul. Tetapi lebih ke atas itu suhunya semakin dingin. Kalian buktikan saja. Kalau kalian tinggal di kota seperti Surabaya, Jakarta, pasti suhunya panas. Coba kalian naik agak ke gunung seperti di puncak ya, seperti di gunung-gunung lah semuanya, maka suhunya akan terasa dingin. Semakin ke atas semakin dingin sampai batas tertentu. Nah, di situ anak-anak terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Air yang hasil penguapan tadi berkumpul di situ. Dia saling mengkait, saling menempel, ya, saling menarik. Nah, kalau sudah sampai pada batas jenuh, sudah berat, ya, dia akan turun. Presipitasi atau hujan, turunnya hujan. Itu terjadi saat tadi
awannya sudah jenuh, sudah banyak airnya. Dia turun, sebagian ditahan oleh tumbuhan, masuk ke dalam tanah. Sebagian ditahan oleh tanah itu menjadi air permukaan, yaitu air yang tidak sempat masuk ke dalam tanah. Contohnya, air yang ada di atas, ya di selokan-selokan, di sungai-sungai, atau di laut, ya langsung turun ke laut. Nah, air yang ditangkap oleh tanah maupun oleh tumbuhan tadi, sebagian masuk ke dalam tanah sebagai air tanah. Semakin banyak tumbuhannya, cadangan air tanah akan semakin banyak dan semakin bagus, ya. Tapi kalau tidak ada tumbuhannya, maka proses penyerapannya tidak sempurna sehingga banyak terjadi tanah longsor, ya, karena airnya tidak masuk ke dalam, hanya di permukaan saja. Kemudian dari air tanah tadi muncullah dalam bentuk sungai, ada yang ke danau, ada yang ke laut, ada yang dipakai untuk mandi, ada yang dipakai untuk mencuci, semuanya kembali menguap ke atas melalui proses evaporasi. Itulah anak-anak yang namanya daur air, yang selalu berputar terus-menerus. Nah, kemudian anak-anak, contoh soal, ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal kategori lots untuk daur air ini. Yang pertama, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut, jawabannya adalah evaporasi atau penguapan. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, proses yang membuat air di permukaan bumi selalu tersedia adalah daur air, ya. Daur air terdiri dari penguapan, pengembunan, tadi ya, turunnya air hujan, itu semua adalah daur air. Kemudian contoh soal yang ketiga, air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah, tetapi hanya diserap oleh permukaan tanah saja, sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali disebut air permukaan, ya. Namanya air permukaan. Itu tidak masuk ke dalam tanah. Yang keempat, sumber air yang berasal dari air tanah dan muncul ke permukaan disebut mata air. Betul sekali, mata air, ya. Semakin banyak air tanah, akan semakin banyak muncullah mata air. Dan air yang muncul dari mata air ini rata-rata bening, ya, karena sudah melewati berbagai penyaringan di dalam tanah. Kemudian dalam daur air, uap air naik ke udara membentuk awan, ya. Ya, membentuk awan atau titik-titik air di udara. Ini contoh soal yang kategori hot. Yang pertama, penyediaan air yang digunakan harus memenuhi kriteria kuantitas dan kualitas, ya. Apa saja kriterianya? Yaitu baik dan layak. Itu yang paling utama. Air yang baik dan layak itu bagaimana ciri-cirinya? Air yang baik untuk dikonsumsi itu ciri-cirinya adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Itu ciri-ciri utamanya. Yang kedua, tujuan mengurangi penggunaan deterjen dalam kehidupan sehari-hari adalah apa? Betul sekali, untuk mengurangi pencemaran air, ya, karena deterjen itu mengandung bahan-bahan kimia. Dikurangi. Kemudian upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Nah, tadi disampaikan bahwa air yang bagus itu yang sudah masuk ke tanah. Maka dari itu harus banyak tumbuhannya. Kalau banyak tumbuhannya, air bisa masuk ke dalam tanah. Maka dari itu, agar airnya tetap bersih, upayanya menjaga pohon-pohonan, ya, supaya tetap rimbun sehingga bisa menyerap air.
dan juga menjaga sungai dari pencemaran air. Apa saja pencemaran air? Limbah pabrik, limbah rumah tangga yang dialirkan ke sungai. Semuanya seharusnya dijernihkan dulu, dimurnikan dulu dalam suatu proses ya, sehingga dibuang itu dalam bentuk yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian ini yang paling sulit ya. Menurut pendapatmu, apakah jumlah air di bumi ini semakin lama semakin berkurang dan lama-lama bisa habis? Nah, kan setiap hari kita pakai ya, kita pakai mandi, kita pakai minum, kita pakai cuci baju dan sebagainya. Kan lama-lama habis, Pak. Nah, bagaimana jawabannya? Begini anak-anak, daur air itu terjadi dalam suatu siklus yang tertutup. Ya, karena tertutup sehingga jumlahnya tidak bisa berkurang. Ya, kalau setelah kalian minum, kalian keluarkan dalam bentuk cairan, dalam bentuk keringat, ya. Kalian pakai mandi dan sebagainya, semua akan kembali ke tanah dan semua akan muncul, kemudian nanti akan menguap lagi ke atas, menjadi awan lagi, menjadi hujan lagi. Prosesnya terus-menerus sehingga air itu tidak habis. Nah, sama seperti kalian merebus air di dalam panci yang tertutup. Panci tertutup rapat ya, kalian tindih supaya tidak terbuka tutupnya. Kalian rebus airnya, walaupun dia menguap, tapi tidak akan berkurang karena uapnya turun lagi ke bawah. Demikian anak-anak. Nah, yang habis itu apa? Yang berkurang itu adalah jumlah air yang bisa digunakan. Ya, jumlahnya tidak berkurang, tapi kualitasnya yang berkurang. Karena apa? Banyak air yang sudah tercemari, banyak ya seperti itu. Seperti di kota-kota airnya kotor dan sebagainya. Itu jumlah yang bisa digunakan yang berkurang. Tapi kalau jumlah airnya tidak akan berkurang karena siklusnya adalah siklus tertutup. Ya, itu anak-anak. Saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, ada soal-soal yang mungkin kalian kesulitan menjawab, silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung berkirim email kepada Erlangga, nanti akan dijawab oleh narasumber Erlangga. Nah, sekian anak-anak pertemuan kita pada pagi hari ini. Ingat, tetap semangat dalam menghadapi ujian, terus belajar, dan tetap sehat. Bye-bye.